Oke guys, kita mulai bareng sama Mbak. Adik Citra Faya Amanda. Kadang dipanggil Faya, kadang Citra, kadang Cici. Kalau dipanggil Aman pernah ya? Aman? Enggak sih, mungkin kalau karena kemarin pas di parkir itu terus Mbak Aman gitu kan. Halo, emang gue pikir apaan? Iya, Mbak Faya. Saya sering manggilnya Mbak Faya atau Fai gitu biar ya kepleset sedikit jadi saya gitu. Itu harapan banget ya Pak ya. Kelihatan saya saat ini bertemu dengan laki-laki yang sering modus. Enggak sih, memang kecarmingan saya kan juga sudah ini ya. Sudah tidak bisa dilakukan lagi. Oke, kita ngomong apaan ini? Mbak Faya, seksinya produksi ya? Yes. Saat ini masih produksi. Masih produksi. Sebelumnya kan pindahan? Iya. Yang Jakarta sebelumnya apa? saya di subdit hortikultura Pak, itu lebih spesifik lagi dari produksi. Tapi nggak jauh-jauh dari lumpur pertanian Ya enggak sih, kalau di kota itu kan kita tidak langsung selalu berhubungan dengan yang di bawah kan. Dan bisa nyuruh kan? Iya, enggak juga sih. Itu bukan wewenang saya. Saya levelnya masih disuruh. Oh, gitu. Masih. Iya. Jadi Mbak Faya ini di seksi produksi utamanya di apa kerjaan? Kalau sekarang di sini saya lebih ke pertanian sih Pak. Di pertanian. Kan itu ada pertambangan dan energi, konstruksi, terus ada industri besar sedang. Tapi kalau di BPS Purworejo ini saya lebih ke pertanian. Tapi senang kan di pertanian? Enggak gini, masalah gini loh, di Pantai Kute itu kan banyak bule berjemur penitem kan gitu. Enggak, barangkali kamu di pertanian terus jadi pikir kayak eksotis gitu loh. Nah, kalau saya eksotis paling cuma tangannya aja Pak, mukanya. Belang ya? Iya, itu agak kurang enak dipandang. Iya. Ya apalagi cuman yang bilang kepalanya doang ya gitu ya. Terus apa yang dikerjakan? Ubinan. Saya dengar ubinan ya, sama KSA. Iya. Sebenarnya ubinan itu apa sih? Enggak, soalnya bayanganku ubinan itu kayak ya ubin gitu loh. Tekel ya. Pakai semen enggak gitu loh. Nah itu ya Pak ya, kadang itu bagaimana kita mengedukasi orang-orang ya, tentunya jangankan di luar BPS nih Mas, kita cerita dalam BPS dulu aja ya. Loh, justru itu kita mau mengedukasi iya, bikin podcast. Makanya dan kamu harusnya bangga loh. Oh iya, guys. Ya Allah. Udah kawan. Apa ya? Di stop dulu ya. Iya. Sampai mana tadi? Di cerita ubinan. Oh iya, kamu edukasi tadi. Iya, podcast ini dibuat untuk ya memberikan gambaran lah sebenarnya BPS itu kerjanya apa, manfaatnya apa gitu. Dan kamu harusnya bangga. Ini podcast pertama dan kamu bintang tamu pertama. Alias korban pertama. Korban pertama itu. Ya. Benar sekali Anda. Enggak sebenarnya ini juga diuntungkan gitu. Dia mau menunjukkan gitu. Ini loh gigiku sudah nggak ada pakernya gitu. Sudah dilelang Oh, Pak. Ubinan ini gimana ubinan? Jadi kalau ubinan itu kita mau survei yang untuk mendapatkan angka produktivitas. Produktivitas apa? Produktivitas padi dong. Oh padi, hanya padi? Iya, hanya padi. Kalau ada beberapa sih Pak. Sebentar, kalau yang berkaitan dengan KSA ini kita ubinannya padi ceritanya. Okay. Tapi ada beberapa komoditas lain yang juga dilakukan ubinan tetapi tidak terintegrasi sama KSA. Jadi ada dua nih, ubinan dan KSA. Ada ubinan dan KSA. Kalau ubinan kita mau padi. Bentar, kalau ubinan kita mau mengukur tingkat produktivitas padi. Kalau itu berkaitan dengan KSA. Kalau KSA kan kita mau mengukur luas panen padi. Nah, ada lagi ubinan satu lagi, itu ubinan palawija yang non KSA. Gitu. Nah, terus KSA itu apa? Kalau KSA itu adalah survei kerangka sampel area. Jadi di situ kita mau mengukur luas panen padi yang tadinya itu masih kita perkiraan. Kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian cuman kira-kira kalau di kecamatan ini panennya berapa hektar sih. Nah, saat ini tuh kita ada metode yang baru yang lebih terukur lah istilahnya, lebih bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Jadi gitu guys. Lalu kalau katanya KSA itu pakai apa? Pakai smartphone. Pakai smartphone. Iya dong. Itu gunanya opo dan kelebihannya apa gitu? Kenapa harus pakai KSA gitu? Kelebihannya dengan metode sebelumnya itu apa? Aku sih tahu sih, tapi kan yang
belum. Oh ya, Ya nggak? mungkin nanti barangkali ketika saya menjawab ada yang kurang sempurna, Oke. bisa ditambah ya Gus. Iya, ini entah saya ini bukan Gus yang pakai kopiah. Tadi ada pelantikan soalnya. Nanti jadi apa Pak? Enggak. Padahal Jadi sudah berharap, ini. padahal sudah berharap saya. Jadi nanti hostnya mau jadi podcast. kepala seksi produksi. Jadi Jadi kan yang tadi saya sudah singgung sedikit ya, kalau namanya dulu itu data luas panen padi itu kita dapat secara kasat mata lah. Jadi kita tidak terukur secara statistik. Oh dulu itu kalau misalkan kecamatan A kira-kira itu dia panennya berapa sih di bulan ini. Nah itu nanti untuk mendapatkan angka globalnya Kabupaten Purworejo gitu lah. luas panennya. Luas panennya. Nah kalau pakai KSA sekarang kan kita secara statistik yang tadi saya sampaikan Pak lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti ada sampel, kita pakai smartphone, di situ sudah ada titik-titik yang menunjukkan bahwa lokasi sampel kita ada di mana sih. Nah, kelebihan yang lain itu kan ditentukan tuh waktunya ya kalau kita cerita KSA. Waktu harus ya, sama terus itu ya. Jadi nanti di aplikasi itu akan muncul bahwa Anda sudah memasuki periode waktu pengamatan. Nah, di situ baru kita bisa tuh. Jadi kalau saat ini masih di luar periode pengamatan, kita terus datang, terus kita melakukan pemotretan, di situ pun tidak akan bisa terekam. Kok pemotretan memang ada di foto? Oh iya dong, kita mengamati fase tumbuh kembang padi di situ. Yang nggak selalu padi sih, karena kan kalau KSA sendiri itu kan terbagi menjadi 9 subsegmen. Enggak, sebentar. Foto itu hanya untuk melihat komoditasnya atau untuk hal lain? Jadi ada beberapa ya, ada fase tumbuh kembang padi. Jadi mulai dari tanam, vegetatif awal, vegetatif akhir sampai dia panen. Itu yang utamanya mau kita tadi ya kita potret padinya. Tapi kan kemungkinan ada juga tuh di saat yang dia tidak ditanami padi, mungkin bisa jadi dia ditanami oleh tanaman yang lain. Nah, misalkan pas hortikultura. Nah, kalau yang itu ya kita hanya memberikan keterangan bahwa itu tuh kayak fasenya itu sawah tapi bukan padi. Jadi konkret ya gitu. Iya. Kita nggak bisa ngomong ini fasenya sudah generatif, ini padahal masih baru tanam, masih vegetatif, ya nggak bisa ya. Nah, nanti lebih lebih konkret ya. Iya, lebih pokoknya nanti pun kita sebagai pengawas tuh bisa ngontrol gitu Pak. Artinya kalau disampaikan ini secara fase keterangan generatif, tapi kalau di foto kita lihat nih harus kok nggak ada tanamannya sih. Nah, itu kita bisa cross check gitu, dan kita nanti pencacahnya harus wajib untuk kembali untuk ngecek lagi ini benar apa nggak sih gitu. Gambarannya sih kayak gitu Pak. Tapi kita pernah ikut ya Pak dulu kan ya. Pas mau bikin konten saya sama Mas Iqbal benar panas banget. Dan pengalamannya gimana Pak? Sekarang gantian saya bertanya. Nyemplung kali. Tapi setelah itu kita makan-makan Pak. Ya, enggak gitu ini. Iya sih, aku sih sebenarnya pengen tanya juga kendalanya, tapi saya mungkin agak bisa cerita ya. Pada saat itu kita mau bikin konten kan. Iya. Terus kita ke SA gitu kan. Panas, haus. Lalu kita harus nyebrang saluran irigasi yang cukup lebar gitu kan. Kamu Aji naik bisa, kamu naik bisa. Cuman karena 2 orang yang naik duluan itu berat, pas saya naikin saya malah jatuh masuk sungai kayak gitu. Nah itu dari Anda. Yang penting kalau saya mikirnya saya selamat. Ya, enggak, tapi saya juga dengar dari teman-teman mitra itu sering nemu kendala gitu, nemu ketemu sama ular gitu ya. Iya. Kalau kita cerita dari sini, kalau tadi kan kita bareng-bareng ya Pak, istilahnya kalau ada yang satu udah selamat duluan, yang dua kita masih bisa tolong-menolong ya. Karena memang pada prinsipnya itu KSA itu dilakukan secara sendiri, hanya mungkin didampingi oleh pengawas. Tapi kan tidak selalu pengawas mendampingi petugas itu juga kan. Aku kan dulu kan bikin konten. Iya, makanya Bapak ikut. Tapi kira-kira mau ikut lagi nggak? Atau mau bekerja sebagai pencacah atau pengawas? Saya siap mengakomodir. Cari tempat yang, kalau aku harus ikut cari tempat yang nggak ekstrim lah kan kemarin itu padahal belum ekstrim ya. Enggak, masih ada lagi yang lebih ekstrim gitu kan. Kalau namanya di lapangan itu kendalanya banyak. Pertama dari sisi keselamatan, yang kayak tadi ya mungkin barangkali ketemu ular, terus atau mungkin kita harus melewati kayak jurang-jurang kecil lah, atau mungkin sungai. Terus dari sisi keamanan kendaraan itu juga perlu kita perhatikan. Karena ditaruhnya di pinggir sementara harus masuk. Tapi yang paling berat itu sebenarnya menahan untuk membatalkan puasa gitu kan. Kayaknya pernah kejadian ini Pak ya, di siang-siang ini nyari soto karena memang panas banget ya. Iya. Nah, kalau misalkan kan pekerjaan pegawai BPS kan tidak melulu soal KSA ya. Nah, yang tadi saya sampaikan KSA
batas waktunya nih di belakang. Oke. Kalau pada saat itu juga banyak bertemu pekerjaan yang lain, otomatis kan teman-teman ya kalau bisa sehari kita selesaikan Selesai tuh. banyak gitu, datanya gitu. banyak, sementara masih banyak pekerjaan yang lain, termasuk dari teman saya. Anda kan juga senang bagi-bagi kerjaan. Emang berat guys, SDM-nya terbatas. Iya, tapi SDM-nya BPS tuh unggul kok Pak. Jadi Iya. dengan keterbatasan yang ada kita masih tetap. Ya dan kita berdua termasuk yang paling unggul ya, bercara dengan saya juga ini. Sekarang begini, jadi masalah gini, kok mau gitu, selain faktor memang pekerjaan ya, kok mau berarti begitu, resiko motor hilang, kecemplung jurang, terperosok di lumpur, ketemu ular, gitu sampai melakukan seperti itu. Ya di luar kita memang tugas kita. Sebenarnya seberapa besar sih manfaat atau apa sih sebenarnya manfaatnya KSA dan Upinan itu? Nah, ini kan merupakan data pangan strategis ya. Iya kan, karena kan kita tahu lah makanan pokok orang Indonesia itu kan beras. Enggak sih, aku nasi. Oh iya nasi. Kayak Iya, muda ya. kan, masih makan beras. Gitu kan. Jadi Iya. tetap apa ya? Itu data yang memang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah bahkan di tengah yang Terkait iya. COVID nih sekarang nih Iya. Pak nih kan banyak sektor-sektor lain yang mungkin ya tahu Ya, sebelah perekonomian ya. seperti ini kan. Down Nah, ya. Apalagi ini barusan katanya pertumbuhan ekonomi kita di bawah 2 kemungkinan. Nah, paling tidak di saat pertumbuhan ekonomi yang seperti itu pemerintah itu mengamankan dari sisi kebutuhan pangan. Kebutuhan pokoknya. Iya, terutama itu tadi yang biasa dimakan nasi apa beras Pak? Nasi Oh, sih nasi. dari beras sih. Iya itu tadi. Makanya di tengah yang bahkan kemarin nih Pak ya yang jadi dilema kita adalah di tengah yang COVID seperti ini pun kita tetap mesti harus melakukan pengaman. Aku ditelepon sama bosmu. Ya udah, ya ini gimana, ini penting sekali sih. Ya tapi pikir-pikir penting juga, tapi kan ngeri juga, Fai. Kita kondisi pada saat itu Purworejo lagi bagus-bagusnya ya, juara satu Juara satu Jawa Jateng. Tengah untuk penderita COVID, itu ngeri-ngeri sedap gitu loh. Pemerintah juga pengen mengamankan ini pangan, tapi di sisi lain ini kita juga masih merah banget ya gitu. Dulu sempat jalan ya, Iya. tetap jalan ya, Ya. dengan protokol kesehatan. Iya, awalnya sempat boleh off gitu kan karena waktu itu memang dari pusat itu untuk tidak melakukan kegiatan di lapangan. Tapi setelah itu ada himbauan ya. Saya juga sangat berterima kasih sama teman-teman semua nih, Iya. terutama Mitra kan ada Mitra juga nih Pak. Oh, Kita betul, dibantu Mitra, Mitra ya. terus kemudian Mitra teman-teman nggak tahu loh yang dimaksud Mitra itu apa loh? Mitra itu adalah apa ya? Gimana kita bicara? Mitra itu teman non BPS ya, Iya, iya. yang membantu pekerjaan BPS dengan sistem ya ada honor sih kan, gitu menyesuaikan, ada yang waktu, ada yang berdasarkan pekerjaan kan. Dan itu sudah dilatih kan? Iya, kalau saya sih lebih Dilatih. menyebutnya sahabat Partner statistiknya. ya. Saya Iya, gitu sih. mitra statistik partner ya. Jadi gitu. kayak sahabat. Jadi apa ya? Mereka juga susah senang bersama-sama dengan BPS. Iya. Mereka yang membantu supporting kegiatan BPS. Kalau memang organinya terbatas ya tadi saya ceritakan Pak. Aku itu kan bikin kayak gini karena melihat sebuah video sebenarnya Pak. Ada mitra itu yang menyeberang kalenan itu apa? Saluran irigasi non teknis agak luas tapi jembatannya cuman sepotong kayu gitu loh. Dalam rangka Untuk KSA. Oh, Dan dia itu tahu caranya. Dia tidak berdiri. tapi Dia duduk. Ngesot. Makanya aku mikir waduh. luar biasa sekali ya Pak ya. Luar biasa sekali ya. Iya. Itu baru tadi kita di sini bahas tentang KSA sama Upinan ya. Sama Upinan. Nah itu tadi kita sebut Upinan kan. Nah itu Ya. yang baru kita cerita soal KSA. Upinan juga nggak kalah ngeri-ngeri sedap tapi memang. Nah, itu kamu kan belum ngomong teknisnya ya. Aku sih pernah lihat sih alatnya itu. Apa nih KSA? Upinan. Upinan. Loncat Upinan. Kan sama, KSA ada Upinannya kan. Mm-mm. Upinan itu kan diukur 2,5 kali 2,5 meter, Iya. gitu pakai alat yang beratnya astagfirullahaladzim, Oh, iya. kayak gitu. Enggak, maksudnya gini loh, kenapa kok mau pakai? Maksudnya kan bisa disikapi misal pakai tali ya gitu, sama-sama dapat 2,5, kenapa harus pakai besi itu kayak gitu loh. Kenapa Iya. sih? Karena memang mekanisme apa ya Pak, SOP-nya kan seperti itu. SOP Tapi seperti coba kalau Bapak tanya sama saya, seandainya kamu jadi kepala BPS, apa yang akan kamu lakukan terkait dengan Upinan?
Kalau saya sih ya itu saya sebenarnya pengen ya, ini mungkin bisa didengar. Misal alat ubinan itu dibuat dari serat karbon, kan ringan tuh. Serat karbon kayak sepeda balap. Ya, teman gitu. bukan saya sih, kan ringan gitu loh, Pak. Kalau saya sih Lalu ini kan hampir seperti besi. Alat ubinan itu kan supaya kalau ada rumpun itu kan bisa terbelah kayak begitu kan, beda dengan sudutnya harus 90. sudutnya harus 90 kayak gitu loh. Kalau harus seperti itu ya memang harus pakai alat yang bisa membelah kayak gitu loh, kan Harus cari yang ringan ya, serat karbon atau titanium. Kalau ini sih kalau saya lebih coba seandainya. Enggak sebenarnya kalau aku jadi kepala BPS memang ada wajah-wajah kepala BPS. Nah, gitu. saya pikir hari ini Anda pelantikan dari kepala. Enggak, aku ini malah justru agamawan kok yang pegang Quran. Cocok. Enggak, kalau mungkin sebenarnya kalau alat ubinan itu kayak model-model tongsis, Pak. Bisa dibayar. Ya. Nah, ini kan pendek kan. Misalkan ukuran setengah meter kita tarik tuh. Jadi kita cuma butuh 4. Terus nanti sikunya ada alat khusus yang memastikan bahwa dia itu 90 derajat itu mungkin akan sangat lebih efektif dan efisien dari sisi penggunaan alatnya. Terus timbangannya, kalau Bapak tahu yang sekarang ini kan timbangannya kan yang model 3 itu loh, Pak. Oke. Kaki 3. Dan di situ Yang pakai besi. ya, dan itu Lu pakai digital. nah itu dia Zaman makanya. segini Jangan aku kayak aja gitu di ya, pertanian Pak. pakai digital. Padahal ukur. yang kita tahu ukuran 2,5 itu nggak akan sampai 10 kilogram Gram. juga. Gitu. Makanya itu Enggak, tapi teman-teman pada pakai itu. iya karena ya Ada yang sendiri ya? kalau yang apa yang itu yang- iya kalau itu sisa dari pas waktu itu ada survei konversi gabah ke beras. Oh gitu, memang bahasa pengadaan tapi nggak semuanya dapat. Iya, nggak semua yang hanya waktu itu terlibat survei. Jadi masih pakai dajin itu yang yang sekian iya, kilo. iya. Apa sih nanti kan bisa gede itu adanya. Saya juga siap-siap ini. Ngeben, Pak. Itulah, coba bayangkan ya Pak dengan pekerjaan produksi yang seberat itu utamanya terkait dengan pertanian. Sekarang itu seluruh kepala seksi dan stafnya perempuan semua. Apa nggak kita serikan ditanggung nih? Enggak, tapi itu dilihat dari sisi positif. Oh. Pada saat orang lain itu sibuk untuk nge-gym, untuk senam, untuk zumba supaya badannya itu kencang, kamu kan nggak perlu seperti itu, cukup mobil, kemana-mana bawa alat ubinan, Keker otomatis. keker otomatis, kulitnya eksotis, kan dilihat dari Nggak sisi perlu positif. berjemur. Nggak perlu berjemur. Otomatis terjemur. Ya Allah, tapi kalau saya sih, Tapi ini untuk negara ya, iya. untuk negara. Kalau untuk diri saya tetap harus nyalon Pak kalau habis kayak gitu. Cukup ya biayanya ya. Ya, Pengalaman Cukup, kan? sepatu kecemplung gimana? Nggak perlu dicuci, oh buang. iya. Sepatu kecemplung. Ya dia buang karena dapat, kalau beli sendiri nggak mungkin dibuang. Enggak, beli sendiri. Beli sendiri. Karena dapat KSA, terus di situ banyak lumpur gitu, kakinya udah terperosok satu. Masa iya kita mau ngubuk lumpur cari Sendiri pas itu. biasa Sama sama Mr. Tuman. Mr. Tuma ya, Iya. sayang dia nggak bisa kita datang, ini sedang bekerja WFH mungkin. Padahal kalau Bapak mendatangkan beliau, ceritanya lebih Cuma aduhai. sering nggak ketata orang gitu Iya. ngomong. Pak, Kayaknya banyakan nolongin Pak Tumar. Iya. Berarti kalau Pak Tumar ini bukan sebaliknya malah. sekarang kalau cerita soal KSA, saya pernah loh Pak jadi penunggu sepatunya Pak Tuman. Kan konyol. Sepatunya ditunggu, motornya enggak. Enggak. Oh, bahaya. Motornya di sana supaya wah, Iya. ini sepatunya tinggal aja deh gitu. Beliaunya yang jalan-jalan. Tapi kita ngobrol ini bukan untuk mengeluh kan ya. Enggak. Gitu bahwa kita ya untuk negara tercinta ini kita siap lah gitu ya. Iya Ya makanya. tentunya dengan harapan perbaikan, usulan-usulan perbaikan kayak tadi itu kan. Ya, Alat itu ubinan, akan lebih sangat seperti- menyempurnakan. Bisa seperti tongsis diperpanjang kayak gitu, apalagi dari karbon nah gitu kan. Itu lebih ini banget, pokoknya akan lebih mudah lah Pak setidaknya karena kan. Ya. Jadi tadi yang dari cerita tadi itu kalau dapat angka produktivitas dari Upina sama dapat luas panen dari KSA itu kan kalau dikolaborasikan nanti kayak ada survei juga. Kalau ini sih dulu ya survei konversi gabah ke beras, jadi nanti kita tahu tuh produksi beras nasional itu berapa. Lebih valid ya. Iya dong, karena kan selama ini kalau Tapi gini loh Pak, beras itu kan tidak sepenuhnya berada di pasar gitu loh. Maksudnya maksudnya kan
Oke lah, kita sekarang produksi beras kita katakan 10 ton lah seperti itu. Iya. Kita secara global ngitung, oh iya kebutuhan masyarakat itu 10 ton, tetapi kan tidak semuanya di pasar kan, ada yang di keep untuk tabungan nah, gitu. Nah, itu ada prediksinya enggak sih kan? Gitu? Kalau kayak gitu sih itu sudah ini ya Pak, wewenang Bulog ya Pak ya. Bulog yang Iya, besar, cuman ya. kalau di tengah, kalau kami kan tugasnya hanya tahu nih produksi beras nasional itu berapa sih gitu. Enggak, sebenarnya gini loh. Gimana? Untuk Saya yang gagal paham ya Pak. enggak sih, bukan itu sih masalahnya. Itu kan kamu bilang tadi itu kerjasama dengan Departemen Dinas Pertanian. Itu kerjasama model seperti apa? Ya, yang tadi saya ceritakan kalau dulu itu kan data luas panennya itu kan didapat dari Dinas Pertanian. Terus sekarang kan ada KSA. Nah, kalau yang sekarang karena sejak ada KSA, ubinan padi itu juga dipegang oleh BPS. Kalau zaman dahulu ubinan itu dibagi dua Pak. Jadi nanti ada nomor, gampangnya tuh nomor sampel genap dan ganjil. Oh, gitu. Nah, kalau yang ganjil itu dipegang oleh BPS, yang genap itu nanti dikerjakan oleh Dinas. Dan itu untuk Pertanian. Produksinya, Untuk prediksi itu, produksi, dari produktivitasnya. Nah, saat proyeksinya ini produksi ya. saat ini kan yang tadi saya ceritakan kan itu KSA dan ubinan padi. Nah, kita masih punya juga ubinan palawija. Nah, kalau ubinan palawija itu kita masih melibatkan Dinas Pertanian Dari sisi yang melakukan ubinan. Jadi masih ada nomor sampel genap dan ganjil gitu loh Pak. luasannya dari Luasan. Nah, kalau itu luas panen gitu maksudnya. kalau ini teknik untuk dapat sampelnya kita masih door to door. Jadi nanti dapat sampel desa, terus kemudian di situ desa A misalkan blok sensus 001A, 001B, nah nanti ada daftar namanya, terus yang mengusahakan tanaman palawija apa aja sih. Nah dari situ masih kita olah, terus kita ambil sampelnya, baru itu yang kita lakukan pengubinan untuk melihat produktivitas ini. Tanaman palawija. Kan untuk melihat secara umum produktivitas di Purworejo misalkan gitu. Itu kan harus dikalikan sama luas tanam kan? Atau luas panen? Luas panen. Luas panen dapat dari KSA itu. Kalau itu yang padi, kalau yang palawija luas panennya yang masih pakai itu dari dinas ya, gitu ya. Pakai. Maka peran masyarakat juga sangat dibutuhkan kan? Iya, untuk memberikan apa? informasi. Iya gitu. sih. Soalnya kasusnya juga gini ya, misalkan ditanya mengusahakan ini nggak sih gitu, ternyata oh iya saya mengusahakan, pas besok kita datang ke sana, ternyata yang niatnya mau kita ubin nih, cerita oh nanti panennya tanggal sekian, ternyata nggak mengusahakan, itu juga banyak yang kayak gitu. Kendalanya itu ya. Ada nggak sih yang menolak di ubin? Nggak, maksudku begini, ubinan itu untuk di ubin, nah itu di data gitu ya. di data gitu loh. Iya, kalau sejauh ini sih karena masyarakat desanya juga iya kooperatif ya, kooperatif, jadi mereka masih mau sih. Makanya kamu pindah dari Jakarta itu ya? Oh iya dong. Saya untuk melengkapi BPS biar lebih berwarna. Oke. Apalagi aku nanya apa lagi Pak? Intinya begini guys, bahwa Mbak Faya ini tugas utamanya terkait sama pertanian. Ada ubinan, ada KSA. Sebenarnya juga Ya, pertanian itu banyak loh Pak. Oh iya toh. Oh iya, ada Kita ngomong masuk ubinan dulu ini. Iya, tadi kan kita untuk produktivitas, untuk melihat sebenarnya produksi kita itu seberapa sih kan gitu kan? Iya. Lalu untuk apa namanya memprediksi lagi kira-kira ini cukup kan nih beras ini? Iya, yang akhirnya apakah Indonesia perlu impor apa enggak? Nah itu. Kalau sampai di situ itu sudah bukan, nggak ada hubungannya sama BPS ya, karena itu memang sudah wewenang yang lainnya lah. Itu dari ubinan bisa ini sebenarnya kan bisa ini lagi nggak diolah lagi untuk melihat efektivitas pertanian nggak sih? Ditanyain nggak sih pupuknya berapa? Iya. Kalau untuk misalkan dapat hasil sekian itu di situ ditanyain pupuknya dapat berapa, pupuknya habis berapa, terus kemudian ada bantuan enggak, baik bantuan benih atau bantuan alat, terus bantuan pupuk gitu, terus ada serangan hama enggak gitu. Banyak sih Pak. Selain kita tadi ngambil di lapangan ya, kita ukur yang secara benar-benar itu, ada beberapa item pertanyaan yang kita tanyakan kepada pemilik lahannya. Berarti penting sekali kan. Iya, maksudku kalau ada program-program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kan juga bisa dilihat dari situ. Iya. Dan termasuk kebutuhan pupuk gitu loh, maksudku gitu kan. Benihnya pakai yang kayak apa sih? Anda kan sebagai pelaku pertanian ya?
Ya. Usaha pertanian, Ya. pengusaha Investor, pertanian. Mas. Oh, investor. Kalau namanya investor itu pasti sudah sangat tahu, sudah sangat paham isi yang ada di dalam. Ya, ini makanya yang pertama kali tema podcast itu pertanian yang saya kuasai. Atau jangan-jangan dari tadi saya cuma dites ya. Enggak sih, kayak gitu. Enggak, saya sih pengen ngobrol supaya juga masyarakat tahu sebenarnya ini loh yang kita kerjakan itu sebenarnya manfaatnya kembali ke masyarakat juga kan, iya. itu gitu loh. Nah, cuman kadang yang sulitnya itu ketika banyak masyarakat yang tadi ya Pak, kalau menolak, kebetulan kalau opinian nggak pernah ya, tapi kalau mungkin survei yang lain itu karena kebanyakan dari mereka itu nggak paham bahwa alur datanya itu memang panjang dan pada akhirnya akan kembali ke mereka juga sih. Semoga mereka yang lihat podcast ini ya jadi tahu gitu loh ternyata itu. Dan anu kan hasil ubinannya nggak dibawa kan? Enggak, itu nanti akan dikembalikan lagi. Tidak ada ruginya sebenarnya. Dan Tidak merugikan yang diubin juga, nggak gitu karena itu hanya untuk diukur. kita hanya cuma numpang ukur lah Numpang istilahnya ukur kayak gitu kan. Repotnya itu kalau pas ini ya nggak sesuai jadwal kadang ya. Nah, Oh saya mungkin mau saya panen minggu gitu kan. Ternyata Jumat sudah mau ditebas ya. Nah itu yang sulit. Terus apalagi kalau misalkan Hmm. karena kesibukan pekerjaan yang lain sih Pak, Iya. itu yang lebih kita sulit. Kalau misalkan hari ini pelatihan loh, kan itu nggak Nah. mungkin jadwalnya digeser. Padahal saat itu juga ada ubinan Harus. juga nggak bisa kan digeser besok aja lah, gitu kan Nah. nggak bisa. Karena sudah dipanen dulu kalau besok kan ya. Anu disisain nggak mungkin ya. Ya kalau mereka paham, kalau mereka yang Iya. sisain cuma pinggiran. Nah ya itu lagi. Memang harus ditentukan ya. Ubinan itu yang diubin mana itu ada penghitungan sendiri. Kalau Nggak yang sembarang ubinan ya maksudnya. padi itu memang iya di titik di mana kita potret pas pelaksanaan Pas KSA itu. harus di situ. Jadi di situ. Hmm, Jadi dia kayak saling. konsisten gitu terus. Antara yang dilaporkan awal Sama sampai diubin. Jadi kita kan juga bisa tahu oh, ini pertumbuhannya seperti harusnya apa. tuh harusnya berarti ini jadwalnya diupin nih sekarang gitu gitu. Nah, harusnya jadi pengingat kita juga sih gitu karena kita selalu mengamati fase tanaman itu. Iya kayaknya cukup ya. Ngobrol apa lagi nih? Sering hitung anakan loh, anaknya sendiri nggak pernah dihitung. Anaknya berapa? 5? Nah ya, Kecil-kecil anaknya 5. baru 2 Pak. Waduh. Jadi yang menyusul. Baik Mbak Faya, Oke. terima kasih, semoga podcast ini memberi manfaat dan utamanya semoga negara tercinta ini makin maju Iya. dengan apa yang bisa kita lakukan. Sebagai ASN BPS ya Pak ya. Yoi. Iya, oke, thank you Pak Kepala kita udah diundang. Saya udah diundang ke sini dah. Enggak masuk frame ini.